wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Mbak Vanessa. Apa kabar pada hari ini? Siang juga, alhamdulillah kabar saya baik. Oke, kembali lagi sama kami di Hello Podcast pada siang hari ini bersama saya Nurfita Saputri dan Saya Muhammad Syarul Baros. Oke, baik. Siang hari ini kita berbincang-bincang ringan saja ya Mbak ya tentang tema kepemimpinan di pondok pesantren. Oke, yang pertama mau nanya nih Mbak, gimana sih apa sih tantangan terberat Mbak selama menjadi ketua gitu di pondok pesantren gitu? Yang pasti kan di sana kan banyak ya kegiatannya kan 24 jam tuh. Jadi apa aja sih tantangan yang bagi Mbak tuh menantang banget dan gimana cara mengatasinya? Sebenarnya sih bukan lebih ke ini sih, cara kita memberikan contoh kepada bawahan kita. Gimana caranya kalau kita baik ya mereka harus baik juga gitu loh. Harus memberi apa ya bahasanya itu, Suri tauladan gitu loh buat mereka. Karena kalau kadang ada kepengurusan ya mau melakukan sedikit kesalahan, mesti bawahnya tuh bilang gini, ih mbak-mbaknya lo kayak gitu, ya kita juga harus kayak gitu gitu. Jadi menurut saya sih yang sulit itu, karena ya sedikit demi sedikit saya juga harus memperbaiki diri agar bawahan saya mengikuti apa yang saya lakukan tadi gitu. Misal saya merintah, ayo jamaah ya, di situ saya harus apa ya, jamaah datang lebih awal gitu loh di musola. Kenapa kita harus ngingatin dia agar mereka mau gitu loh. Ya gitu loh kurang lebih. Dan gini Mbak ya, kan ada tuh biasanya kalau kita mau udah lulus dari sekian banyaknya pelajaran yang kita terima dari pondok, kan ada tuh biasanya disuruh gini, kamu sebelum lulus ngabdi dulu di sini. Kiainya bilang gitu. Dan gimana ya, kalau kita mau nolak juga gak enak kan, takut gitu, khawatirnya ilmu yang kita dapat itu nggak barokah gitu. Gimana itu agar ketika kita menjadi pengurus kita melaksanainnya dengan tulus gitu, tanpa ada embel-embel takut ilmu kita nggak barokah? Itu gimana menurut? Jadi kan tadi pertanyaannya biar nggak nolak menjalani. Bagaimana cara kita agar ketika kita menjadi pengurus kita melaksanainnya dengan tulus gitu, tanpa ada ketakutan ketika kita nggak melaksanain ilmu kita nggak barokah gitu. Kalau di pondok saya sih ya alhamdulillah saya ikhlas gitu loh, karena dari kiainya itu udah kasih contoh tadi, kayak cara ngajarnya beliau itu yang bikin kita semua santri-santrinya seneng juga kan. Di situ kita santrinya tuh kalau ingin melakukan kesalahan atau apa gitu kayak takut gitu kan. Takut ya itu udah baik banget sama kita gitu loh. Di sisi lainnya itu kayak udah meridoi kita gitu loh, udah mendoakan kita tiap malam tadinya kan. Gimana ya supaya ilmu kita bermanfaat tadinya, dan tiap hari itu ya selalu mengingetin jangan lupa sholat malam, jangan lupa belajar ilmu yang telah kita pelajari itu diamalkan lagi gitu loh. Nah dari situ kita semua tuh kayak udah mikir secara refleks gitu loh, bukan kayak anak sekolah lagi, karena pondok kan udah pondoknya anak kuliah sih. Udah sadar gitu loh. Jadi ya alhamdulillah sih anak pondok saya sih itu gimana apa sih, manut gitu loh, sadar. Alhamdulillah ya kalau waktunya ngaji, alhamdulillah ngaji semua gitu loh. Mungkin ya masalah barokah enggaknya itu saya juga nggak bisa nentuin gitu loh, semua kembali ke dirinya masing-masing tadi. Saya bertanya gitu kan soalnya sekarang banyak gitu yang mungkin kalau saya yang nggak bisa berkata lebih halus itu kayak memanfaatkan apa yang ada gitu kan. Misalkan mereka yang udah pernah ngaji di situ terus
masa ya nggak mau gitu ngabdi setahun atau 2 tahun gitu, yang pernah saya lihat kayak gitu. Tapi untuk masalah ngabdi gitu, kalau kiai sih jarang banget sih buat ngajak anak-anak ngabdi kayak di pondok-pondok lain gitu loh. Kan karena ini pondoknya anak kuliah, setelah kita lulus kuliah kan rata-rata ada yang nyari kerja, ada yang lanjut lagi S2 gitu loh. Dan itu kan nggak ngelanjutin di sini lagi. Jadi kalau misalnya dipaksa, ya iya alhamdulillah sih nggak pernah maksa sih kalau kamu mau ngelanjutin di sini. Kalau mau ngelanjutin di sini ngabdi lagi ya alhamdulillah gitu loh. Jadi sistemnya kayak nggak memaksa gitu sih. Terus kan ini mondoan kuliah sama kuliah dengan mondo gitu kan Mbak. Terus gimana sih cara Mbak itu ngebagi waktu? Soalnya kan di pondok itu kan kegiatannya hampir full ya 24 jam dari bangun tidur, mulai tidur lagi gitu. Terus belum lagi nanti tugas-tugas, apalagi Mbak kan juga mau semester akhir nih kan. Jadi kan otomatis banyak yang dikerjakan kayak gitu. Gimana sih Mbak bagi waktunya antara harus menjadi tanggung jawab sebagai di pondok juga dan memiliki tanggung jawab juga sebagai seorang mahasiswa kayak gitu kan? Sebenarnya tuh kan di sebuah kepengurusan kan ada apa ya, ada kepengurusan juga. Jadi ya kalau misalnya saya sendiri yang ngurusin kan ya jelas saya nggak bisa bagi waktu karena ada yang bagian keamanan, misalnya keamanan, kebersihan. Jadi untuk kepengurusan pondok tuh udah ada yang ngurusin gitu loh. Menurut saya sih juga nggak terlalu padat juga sih. Jadi kita masih bisa nyimbangin lah waktu sekolah, ya waktu kuliah gitu loh. Tapi kan karena sekarang masih kuliah online ya, jadi masih enak gitu loh. Ketika udah kuliah offline, ya emang udah dikhususkan gitu loh waktunya. Jadi dari pagi sampai sore itu ya khusus buat kuliah. Jadi kalau udah di pondok, misalnya habis ngaji maghrib gitu kan, berarti habis maghrib itu kan ngaji, ya udah waktunya ngaji gitu loh. Nanti habis isya juga ada ngaji lagi gitu. Jadi sisa waktu kita yang setelah habis isya tadi, habis ngaji isya tadi, ya itu kita gunakan sebaik-baik mungkin lah untuk misalnya kalau ada tugas kuliah ya buat tugas kuliah gitu. Selesai ngaji habis isya itu kira-kira jam berapa ya Mbak? Sekitar jam 9 sih. Jam 9. Berarti rentang waktunya untuk mulai misalnya ada tugas kuliah itu dari jam 9 ke atas. 9 ke atas sampai ya terserah. Kalau bisa kan bangun lagi jam 4 gitu loh waktu sholat. Ya gimana kitanya itu loh membagi waktu. Takutnya kalau misalnya kita fokus ke tugas kuliah doang gitu loh, ngerjain sampai malam terus subuhnya nanti kewalahan juga gitu kan. Iya. Nah terus itu kan di samping kita nyantri ya, samping kita nyantri kita juga menjadi pengurus pondok gitu. Terus kemungkinan di sana kan nggak satu orang doang kan yang ngurusin pondok, otomatis pengurus lain juga mahasiswa juga kan. Buat maksud kerjasama antar pengurus itu gimana gitu, soalnya kan nggak semua pengurus pondok sama prodinya. Kalau misalkan sama kan enak gitu kan, bisa kerjasama ketika tugasnya ada yang kelar, yang lainnya pada bantu. Ini kan beda prodi terus sama ngurusin pondok, itu gimana agar mereka dapat bekerja sama dengan baik? Dari awal itu kan emang udah kita seleksi gitu sih, kayak awal dipilihnya ketua tadi itu yang diambil kan dari semester 5 ke bawah gitu loh. Soalnya kepemimpinan ini tuh kan khusus ketua sama wakil itu 2 tahun sekali. Terus yang untuk kepengurusan ke bawahnya itu bebas mau siapa aja. Nah karena pengurusan itu kan banyak sih, yang bagian keamanan, kependidikan gitu loh. Itu emang udah kita lihat kesehariannya gitu loh. Bisa nggak dia bagi waktu tadi gitu loh. Kayak ya nggak masalah sih dengan jurusan tadi, orang yang manajemen pun bisa aja dia kalau dia selama di pondok rajin ya udah kita masukin ke bagian kepengurusan tadi gitu loh. Misalnya pengurusan bagian pendidikan gitu loh, yang ngobrol anak-anak ngaji,
yang ngobrol anak-anak apa sholat juga gitu loh. Itu kan yang bisa ya dapat dikatakan bisa di itulah rajin juga, terus Bisa kerja bisa tim gitu. bisa kerjasama gitu loh. Kalau buat anak-anak yang gimana ya, ya terlebih dia juga anak lama gitu loh, jadi dia dijadiin pengurus. Masalah prodi itu ya bisa, semuanya kan memang beda-beda ya, sebenarnya sulit gitu loh, tapi karena udah kita jalani, udah terbiasa, jadi ya enak lah. Terus tuh kan Mbak, kalau dalam pengurusan itu kan saya seorang pemimpin kan, pasti walaupun orang-orang yang ada dalam kepengurusan itu udah terpilih secara gini-gini, tapi kan auto ada kayak sebuah cekcok atau permasalahan itu kan pasti ada dalam kepengurusan gitu kan Mbak. Nah, cara menyikapi Mbak gitu gimana sih? Terlebih lagi dengan pengurus dan sama santrinya itu gimana gitu, Mbak nyikapinya itu gimana gitu? Nyikapin ini loh, kan sebelum, biasanya kan kayak ada pengumuman, ada rapat gitu kan, sebelum kita ngasih info itu ke santri yang lain, jadi itu pengurus kan rapat dulu. Nah, di setiap rapat itu kan pasti ada yang beda pendapat, ada yang cekcok ini itu yang nggak terima. Terus kalau saya sendiri sih ya kayak ambil jalan tengahnya gitu loh. Menurut saya kayak misalnya ada peraturan yang seharusnya gini gitu loh, nah itu tuh kayak nggak sesuai banget gitu loh. Kita kan mahasiswa, nggak pengen terlalu ketat gitu misalnya pondoknya itu, ya kita nyesuaiin lah gimana caranya ya, walaupun pendapat dia nggak diterima gitu loh, kita ambil yang bisa gimana enaknya gitu loh, ya menyesuaikan gitu. Nanti kalau udah itu ya baru disampaikan ke anak-anak tadinya. Mbak diminum-minum dulu Ya. supaya lebih relax kita podcast pada siang hari ini. Terus tuh kan Mbak, ingin sharing gitu Mbak, pengalaman terkesan apa sih selama Mbak menjabat sampai sekarang? Kan bakalan 2 tahun ke depan kan Mbak yang memiliki jabatan itu. Terus sampai sedetik ini tuh kesan apa sih yang Mbak bisa terima, kayak sebuah hikmah aku jadi Mbak jadi seperti ini tuh apa gitu? Apa ya, mungkin ya sebenarnya sih ini pertama kali saya jadi pengurus sih semenjak di pondok gitu loh, dan langsung jadi pemimpin, gimana ya, wakil kan sebenarnya, karena ketuanya nggak bisa hadir tadi, jadi digantiin saya. Sulit sebenarnya, tapi di sisi lain tuh saya dikasih kayak sedikit lebih sabar gitu loh dari sebelumnya, nyikapin sikapnya anak-anak yang kayak gini, yang beda-beda sifatnya tadi. Terus kalau mau marah juga kita tuh nggak bisa gitu loh, karena kalau kita marahin mereka nggak seneng gitu loh. Saya sendiri juga kalau dimarahin nggak seneng, kamu loh kok nggak jamaah sih gini, terus dimarahin ini itu, saya nggak suka gitu loh. Nah, saya ambil pelajaran dari orang-orang yang sebelumnya gitu loh, gimana sih caranya biar mereka itu nggak, saya ngasih tahu tapi mereka nggak marah gitu loh. Jadi ya diomongin baik-baik, kamu kenapa nggak jamaah gini, besok jamaah lagi ya, kalau bisa jangan ya jamaah lah gitu, tapi ngomongnya secara halus gitu loh. Saya tuh jadi nggak bisa marah gitu loh. Ya sedikit hikmah yang dapat saya ambil sih, saya alhamdulillah bisa bersikap sabar gitu loh. Terus apa lagi ya, yang lain tuh mungkin untuk masalah buat yang apa ya, di pondok kan nggak semuanya gitu kan anak-anaknya baik gitu kan. iya. Ya ada yang bandel kan, pesan-pesan buat anak-anak yang bandel gitu agar bisa lebih termotivasi lagi. Ya pesannya apa? Jangan bandel lagi. Terus apa? Ya enggak, soalnya kan saya sendiri kan juga anak pondok gitu. Iya. Termasuk bandel, jarang balik pondok gitu. Pesan-pesan apa gitu yang enak. Kayak gitu tuh sulit ya.
Tiap orang juga beda-beda. Sebenarnya dia kadang tuh ada rasa males, ya rajin juga. Saya kadang juga gitu loh. Kalau lagi males tuh kadang males gitu mau ngapa-ngapain. Kadang mau ngaji pun juga males, apalagi yang orang yang bandel, mereka juga lagi nggak pengen ngaji, terus oh ya udahlah aku nggak balik pondok, besok aja gini. Akhirnya nggak balik terus gitu loh. Tapi ya kembali lagi ke diri sendiri sebenarnya. Niat kita di pondok itu ngapain sih gitu loh. Kalau niat ngaji ya mesti gimana caranya biar nggak ninggalin ngaji itu gimana gitu loh. Ya tetap di pondok gitu loh. Tapi ya kalau saya sih maklumin aja sih buat orang-orang yang kayak gitu. Kadang saya juga pernah lah ada waktunya saya juga kayak gitu di posisi seperti itu. Jadi saya maklumin aja asalkan jangan keseringan gitu loh. Nih selanjutnya nih Mbak, gimana apa aja sih kegiatan yang ada di pondok Mbak itu Mbak? Kegiatannya tuh kalau dari pagi ya, saya jelasin yang selama pandemi aja ya. Karena kan udah setahunan ini kan udah pandemi sih, kita kan udah kuliah online gitu loh, hampir 1 tahun ya, 1 tahun berapa bulan gitu loh. Jadi kegiatannya tuh pagi kan subuhan. Jadi kalau habis subuhan itu sebenarnya kalau dulu tuh nggak ada ngaji karena karena kan dikhawatirkan paginya itu kan kita ada kuliah gitu loh. Jadi semenjak online ini paginya tuh ada ngaji sampai jam 5 sampai jam 6 pagi. Terus habis itu ngaji kitab. Nanti jam 6 pagi sampai jam 7 itu ngaji Quran sama yai. Jadi dari jam 7 paling ya jarak ke jam 8 itu kan sarapan atau apa. Terus dari jam 8 sampai sore ya biasanya itu kan kuliah kita. Tapi kan tergantung prodinya masing-masing sih. Ya kalau kampus depan kan paling jam 3 itu udah selesai. Biasanya ada yang kampus belakang jam 4 masih ngaji, masih kuliah, jam 5 juga ada. Sedangkan di pondok kan jam 4 ada ngaji juga. Jam 4 sampai jam 5. Jadi kalau ada anak yang gak bisa ikut ngaji dikarenakan masih ada ikut kuliah gitu loh, ya itu masih dimakful lah, dibolehin, diizinin gitu. Sisanya yang kita yang gak kuliah gitu ya tetap ikut ngaji. Terus ngaji lagi tuh jam 6:30 habis sholat maghrib sampai jam 7:30. Terus jeda waktu sholat isya, terus habis isyanya itu kita ngaji kitab sampai jam 9 ngaji terus. Full ya Mbak kegiatan? Iya full. Tapi saya juga merasa bangga sih sama anak-anak. Di sisi lain tuh mereka bisa tetap gimana ya, nggak, kalau sebelumnya kan ngajinya nggak sepadat itu gitu loh. Sore nggak ada ngaji, terus habis subuh juga nggak ada ngaji. Tapi pas pandemi ini loh, kita ya kuliah, kita juga tetap ngaji gitu loh. Itu yang saya bangga sama anak-anak. Tetap alhamdulillah tuh ngaji semua gitu loh. Walaupun ada beberapa orang yang nggak ngaji karena kuliah tadi, dan itu pun kan nggak setiap hari gitu loh. Gitu. Terus untuk kegiatan mingguannya itu ya kalau hari Jumat kan dibaan roan gitu loh, roan seminggu sekali. Terus ada mingguannya itu abis maghrib kan biasanya tahlilan. Tiap minggu kan tiap hari Jumat, malam Jumat itu tahlilan sama yasinan. Terus abis isyanya itu di minggu pertama itu kita dibaan. Terus minggu kedua istighosa. Terus yang minggu ketiga itu selawatan gitu. Terus di minggu keempatnya lagi, minggu seterusnya gitu balik lagi ke kegiatan yang pertama apa tadi, dibaan gitu seterusnya. Itu yang Betul. bertanggung jawab maksudnya yang jadi kalau dibaan kan otomatis ada anggotanya itu Mbak. Iya. Itu dari mbak-mbak pengurusnya sendiri atau per kamar atau gimana itu Mbak? Untuk yang dibaan itu kita bagi 2 gitu loh. Yang bagiin kan bagian pendidikan sih, karena jumlahnya banyak gitu loh. Dan kan nggak mungkin semuanya orang itu kebagian baca dibaan gitu. Jadi dibagi jadi 2 gitu loh. Ya nggak per kamar sih, cuman
orang yang udah minggu pertama yang udah pernah baca, berarti yang belum pernah baca itu di minggu kedua gitu loh. Di minggu selanjutnya lah, pokoknya pas giliran baca di baan itu gitu loh. Kalau untuk kira-kira pendapat Mbak sendiri ya, ketika dibangunnya pondok mahasiswa, apa sih seperti keinginan yang bikin pondok gitu? Kok bisa gitu? Padahal kita mahasiswa udah tahu gimana. Udah pernah mondok lah waktu SMA dulu gitu. Mondok kayak dulu pernah mondok, terus kita juga sibuk, kebanyakan sibuk organisasi. Apa itu kira-kira menurut Mbak? Kalau menurut saya sih gini loh, mungkin karena yang orang yang kayak saya udah pernah mondok gitu loh, yang bangun pondok itu pernah kuliah di Unhas juga kan, pernah kuliah lah gitu loh. Paling mikir gini, nggak semua, ada beberapa mahasiswa, nggak semua mahasiswa itu aktif gitu loh. Misalnya kan ada mahasiswa yang nggak ikut organisasi, lah itu ngapain lagi gitu loh. Kuliah juga kita nggak full anak sekolah gitu loh, pagi sampai sore, dan itu tiap hari. Sedangkan kita kan kuliah seminggu paling ada yang cuman 2 hari 3 hari, apalagi kayak anak S2 itu ya, yang kuliahnya cuman Sabtu Minggu, lah sisanya itu ngapain, kosong gitu loh. Mungkin ada pandangan gitu loh, mending saya bangun pondok aja gitu ya, daripada ya hitung-hitung buat ngisi waktu kosongnya daripada ngekos gitu kan. Mungkin ada yang dari dulunya SMP SMA-nya itu mondok, mungkin mau ngelanjutin kuliah nyari yang ada pondoknya lagi gitu loh. Kalau kayak di Jakarta atau yang di kota-kota gede kan jarang banget sih ada yang ada pesantrennya gitu loh, kuliah yang ada pesantrennya. Lah di sisi lain kita kan juga di Tebu Ireng terkenal pondoknya. Mungkin orang-orang juga tahu dari itu. Misal kalau ada yang ngasih saran ya, saranin dong kuliah yang masih ada pondoknya gitu. Orang-orang kan taunya oh di Tebu Ireng itu loh banyak pondoknya gitu kan. Mungkin dari situ juga gitu loh. Ya karena di Unhas, karena kiai saya juga pernah kuliah di Unhas, dan jaraknya itu deket gitu loh. Jarak pondok ke kampus kita kan deket sih, nggak nyampe 10 menit lah kalau jalan kaki. Kalau naik motor paling 3 menitan. Mungkin ya itu biar untuk masalah menanggapi santri baru gitu kan. Sekarang kan masa pandemi gitu. Apa ada pengecualian dari pihak pondok, terutama pengurus? enggak sih. Waktu itu kan pondok saya itu termasuk pondok baru sih, sekitar ya mungkin tahun ini untuk yang putra ada 3 tahunan, 3 tahun atau 4 tahun gitu loh. Untuk yang putri itu masih 2 tahun lebih, mau 3 tahun ini lah. Karena waktu itu kan santrinya masih beberapa orang gitu loh, jadi kalau yai itu selalu nerima aja siapa yang masuk gitu loh. Sampai di masa pandemi pun masih ada sisa berapa kamar yang kosong, beberapa lamar yang kosong gitu loh. Dan alhamdulillah walaupun pandemi seperti ini masih banyak gitu loh yang daftar, sampai udah full banget gitu loh. Jadi yang udah full banget, kita udah nggak nerima lagi gitu loh. Tapi nggak ada pengecualian sih di situ, cuman karena udah penuh jadi kita udah nggak nerima lagi gitu loh. Kasian kalau sebenarnya nerima aja, cuman kan kita yang mondok pun butuh kenyamanan juga sih ya, biar nggak desak-desakan juga gitu loh. Gak ada pengecualian untuk ya walaupun di masa pandemi kayak gini. Terus apa masalah, kan banyak nih pondok-pondok yang sama-sama baru berdiri gitu. Iya. Apa kayak pernah dengar, kalau enggak ya pernah ada gitu ceng-cengan dari pondok lain, kayak kamu pondok baru gitu, jangan sok-sokan gitu biasanya. Jelas ada. Apalagi kan di pondok saya itu ya sebelah ada pondok lagi gitu loh sebelahnya. Dan situ kan pondoknya anak sekolah nggak sih? Pondoknya anak sekolah. Sedangkan kita kan anak kuliah. Kalau anak kuliah kan kalau ngajinya sepaneng gitu kan nggak,
siapa sih yang suka ngaji sepandeng. Jadi kan di sisi lain pas ngaji sama kiai itu kan kita gabung ya, putra putri, pakai mic juga, mikrofon ya, otomatis kan kedengaran ya, paling sama tetangga gitu kedengaran. Dan kan kalau kita ketawa kan otomatis kedengaran. Mungkin itu julitannya orang-orang gitu loh ya. Kalau warga sih paling udah maklumin, ya kan pondok gitu loh. Cuman dari pondok samping kan kayak ya mungkin katanya ribut atau apa gitu loh ya. Kayak kita kayak gitu kan karena lahan juga sih sebenarnya. Jadi setiap masalah julitan gitu kan setiap pondok juga pasti ada sih ya, walaupun sama-sama pondok padahal kita ini kan beda ya, kuliah sama anak sekolah. Kalau apalagi yang kuliah sama kuliah gitu loh, pasti ada gitu loh julitannya. Cuman ya alhamdulillah jaraknya jauh gitu loh, jadi nggak masalah gitu loh. Tapi pas kalau misalkan Mbak berjumpa sama teman Mbak yang di kampus kayak gitu, atau kamu kan produknya baru begini kayak gitu, ada nggak sih Mbak teman Mbak yang kayak gitu, atau Mbak pernah menemui kayak gitu? Kayak julid gitu tah? Kayak misalnya kamu kan masih di pondok baru sih, nggak usah sok-sokan deh, nggak usah apa deh kayak gitu. Gak ada sih kalau teman saya sih nggak ada. Soalnya ya kita pondoknya beda-beda gitu loh. Mungkin malah teman saya tuh banyak yang pengen di pondok saya gitu loh. Cuman kan karena udah penuh atau apa gitu, jadi ya nggak bisa, nggak ada yang julid, alhamdulillah. Terus saya juga mau nanya Pita nih. Oke, Mbak. Karena Pita kan di pondok saya kan, gimana kesan pesannya gitu loh, betah nggak di pondok, sama mbak pengurusnya gimana gitu? Ya kalau kesan pesannya sih ya senang sih Mbak di situ. Soalnya kan juga kegiatannya tuh nggak full, maksudnya bisa dikatakan full iya, enggak juga iya. Tapi di sisi situ kita bisa gitu loh, juga ngerjain tugas kita sebagai seorang mahasiswa kayak gitu. Dan kalau kesannya sama mbak-mbak, awal kita masuk situ tuh kan masih sedikit ya, masih 4 orang mbak pengurusnya itu. Dan di situ tuh mbaknya tuh welcome banget gitu, kayak ngajak. Biasa kan ada sih mbak pengurus tuh yang cuek gitu ya, masa bodoh. Iya, anak baru ya udah sih biarin aja dia anak baru kayak gitu kan. Nah kalau saat sama mbak itu enggak, di welcome, diajak gitu kan, dirangkul. Apa yang kurang katanya, misal kayak kitab gitu kan, ya udah dianterin sama mbaknya beli kitab kayak gitu. Terus ketika makan kan masih anak baru kan masih malu-malu ya, pasti di kamar gitu ya. Terus diajakin, ayo makan ke bawah, ayo main ini kayak gini. Kadang juga sempet sharing atau bertukar cerita gimana kayak gitu. Jadi ya seneng sih di situ, kekeluargaannya ya juga dapat sih di situ. Jadi kayak nggak membedakan, walaupun gimana di situ kan satu kamar kan nggak satu semester semua ya. Campur-campur. Ada yang ada tingkat, ada yang cutting. Jadi di situ bisa menghargai satu sama lain gitu. Dan kayak dianggap teman, tetapi walaupun sama cutting kayak dianggap teman tuh masih ada kayak sekat membedakan, oh dia cuttingku, jadi aku harus bisa lebih sopan sama mbaknya, walaupun mbaknya tuh sangat care banget sama kita gitu loh, kayak nggak mau ada sekat, tapi kita juga harus bisa mana, oh itu mbak kelas, kita juga harus punya tata krama tersendiri gitu. Oke. Terima kasih Mbak atas podcastnya pada hari siang. Ini udah Pita. kan tadi close-nya udah kan? Udah. Enggak, udah enggak usah. Oke, terima kasih Mbak Manisa, udah mau diwawancarai. Ulang. Nanti Oke, terima kasih Mbak Manisa sudah mau datang ke Hello Podcast pada siang hari ini. Next time bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lagi ya Mbak ya. Siap. Oke, terima kasih. Saya dengan Nurpita Saputri Dan saya Muhammad Jabal Faras mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.